Selamat pagi Sobat Memo, kembali lagi dengan sajian berita terkini dan informatif. Saya Tia, Berita Memo X hari ini 25 April 2025. Berita dari Surabaya. Musyafaq Rauf, internal Bank Jatim perlu dievaluasi. Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur, Musyafaq Rauf menyoroti perlunya perbaikan manajemen di tubuh Bank Jatim. Hal ini menyusul terungkapnya kasus dugaan kredit fiktif yang terjadi di Bank Jatim cabang Jakarta dengan kerugian mencapai 500 miliar. Musyafaq menyatakan hingga saat ini pihaknya belum menerima laporan resmi dari Komisi J DPRD Provinsi Jawa Timur terkait hasil pembahasan dengan jajaran direksi maupun komisaris bank dari Jatim terkait dugaan kredit fiktif yang terjadi berulang kali. Musyafaq menilai hal ini mengindikasikan adanya persoalan serius dalam tata kelola internal bank milik pemerintah daerah tersebut. Politisi PKB menekankan bahwa tanggung jawab utama berada di tangan jajaran pimpinan khususnya Direktur Keuangan. Menurutnya, tidak adanya evaluasi terhadap permohonan kredit yang terus meningkat patut dipertanyakan, apalagi dua orang pemohon kredit telah ditetapkan sebagai tersangka dan telah ditahan oleh Kejaksaan Tinggi Jakarta. Berita dari Malang. Kota Malang siap wujudkan sekolah rakyat dilengkapi ruang kelas, laboratorium, fasilitas olahraga, dan dusun. Pemerintah Kota Malang menunjukkan komitmen kuat untuk merealisasikan program sekolah rakyat. Program sekolah rakyat ini bertujuan memberikan akses pendidikan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga miskin yang ekstrim, sekaligus menjadi upaya nyata memutus rantai kemiskinan. Sekretaris Daerah Kota Malang menjelaskan bahwasanya Kota Malang memiliki lahan sekitar 8.000 meter persegi dengan bangunan existing yang siap direnovasi ringan. Gedung tersebut telah dilengkapi ruang kelas, laboratorium, fasilitas olahraga, dan bahkan tempat tinggal berupa rumah susun yang akan difungsikan sebagai asrama. Dan ini sejalan dengan konsep boarding school, sekolah rakyat. Dengan kesiapan fasilitas, dukungan pemerintah pusat, serta kolaborasi lintas kementerian, Kota Malang diharapkan dapat menjadi contoh sukses pelaksanaan sekolah rakyat. Berita dari Situbondo. Pemkab Situbondo optimis capai target tanam jagung luas sekitar 600.000 hektar. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Situbondo menargetkan seluas 600.000 hektar tanaman jagung di wilayah Kabupaten Situbondo. Hal itu disampaikan pada saat melakukan panen raya jagung tahap 1 bersama Forkopimda Situbondo di UPT Pertanian di Desa Gelung, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo. Lebih lanjut, Kapolres Situbondo, AKBP Rezi Darmawan, menyampaikan kedepannya mungkin segala sesuatunya ia akan evaluasi dalam hal-hal yang kira-kira menyangkut dengan tugas ini dan Polri dalam hal pengawasan pendistribusian bibit dan pupuk atau ada hal lain kira-kira mengganggu kelancaran antara petani khususnya jagung. Berita dari Jember. Sedang mandi di mata air, Pasutri diseruduk oleh babi liar. Seekor babi hutan seruduk dan gigit warga Pasutri yang tengah mandi di Dusun Gendir, Desa Lungtung, Sukorambi, Jember. Akibatnya, warga yang diseruduk dan digigit oleh babi hutan tersebut mengalami luka-luka. Kanit Samapta Polsek Sukorambi, Aibda Imron Pradinata, mengatakan kejadian bermula pada saat Siani berumur 35 tahun bersama suaminya Sofi berumur 40 tahun tengah mandi di sumber mata air di Kampung Karanganyar Dusun Gendir dekat rumahnya. Namun secara tiba-tiba babi tersebut menyeruduk. Kejadian yang berlangsung sangat cepat, kata Imron melanjutkan, membuat sepasang pasutri tersebut panik dan langsung berteriak meminta tolong kepada warga setempat. Akibat kejadian naas ini, sepasang pasutri ini langsung dibawa ke puskesmas untuk mendapatkan penanganan medis lebih lanjut. Korban langsung dibawa ke puskesmas dan dibawa ke Rumah Sakit Citra Husada Jember untuk perawatan lebih lanjut. Berita dari Lamongan. Ex-Kadis Peternakan Lamongan ditahan terkait dugaan korupsi proyek RPHU. Mantan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan, Nuh Wahyudi alias MW, resmi ditahan oleh penyidik Kejaksaan Negeri Lamongan dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi proyek pembangunan rumah potong hewan unggas. Setelah menjalani pemeriksaan selama sekitar 4 jam, MW bersama dua tersangka lainnya, DMA dan SA, keluar dari ruang Pitsus Kejari Lamongan dengan mengenakan rompi tahanan berwarna merah. MW dan DMA langsung digiring ke mobil tahanan Tipikor untuk dititipkan di rutan kelas 2B, Lamongan.
sedangkan SA dibawa ke rumah tahanan di Surabaya. Muhammad Ridwan, kuasa hukum MW, menyatakan pihaknya akan menempuh jalur pra-peradilan guna menguji keabsahan penetapan kliennya sebagai tersangka. Proyek bernilai 5 miliar ini bermula dari proyek pembangunan RPHU senilai 5 miliar yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2022. Dugaan korupsi mencuat pada tahun 2024 hingga akhirnya pada 14 Januari 2025 Kejari Lamongan menetapkan 3 orang sebagai tersangka. MW selaku kuasa pengguna anggaran dan pejabat pembuat komitmen, SA sebagai direktur perusahaan, dan DMA sebagai pelaksana pekerjaan. Untuk info lebih lanjut, baca Harian Pagi Memo X. Sampai jumpa. Sekian berita dari kami, redaksi Memo X. Sampaikan terima kasih.